Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bertemu dengan bersama Pak Nasuha. Pak Nasuha hari ini akan membagikan video pembelajaran tentang materi pendidikan agama Islam. Silahkan ikuti di channel Nasuha Edu. Terima kasih. Jadi pembelajaran itu membangun kedekatan dengan siswa. Ini menurut saya yang sangat bagus dari Pak Nasuha, karena seringkali memang kita harus menyentuh psikologis siswa sehingga siswa mau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini saya kira di Pak Nasuha dapat banget gitu ya. Jadi Pak Nasuha tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memberikan motivasi sehingga siswa bisa menjadi tersentuh dan kemudian mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tadi di video pembelajaran saya kira bukan hanya video pembelajaran biasa, tapi mencari sesuatu yang tadi membuat mereka tersadar, oh saya perlu sholat dan sebagainya. Itu yang menurut saya luar biasa dari Pak Nasuha. Jiwa kebapaannya itu loh yang berusaha dekat dengan siswa. Sangat dekat gitu. Nggih. Karena memang ngajar itu menurut saya itu sangat penting sekali ya, membangun kedekatan dengan siswa. Itu menjadi sangat penting sekali. Siswa itu kalau kita berusaha dekat dengan mereka, berusaha mengambil hati mereka, itu sulnya dapat gitu. Tapi kalau kita ngajar sekedar menyampaikan materi, itu yang kadang-kadang mereka ya wis mengikuti materi dengan berlalu begitu saja gitu. Menurut saya bagus sekali Pak Nasuha. Jadi memunculkan sifat kebapaannya itu yang itu perlu kita contoh gitu, guys. Dia juga berusaha menyontoh yang seperti itu. Iya. Baik, mungkin itu dari saya. Yang lain boleh komentar setelah saya ngasih komentar. Monggo, Bapak Ibu yang lain, Bu Ida. Nggih. Terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu, saya diberikan waktu dulu ya. Saya setuju dengan yang sampaikan Bu Nur, kebapaannya itu sangat tampak hangat dan dekat dengan siswa, dan itu kita semua tahu ya, itu yang membedakan guru atau kehadiran guru dari manusia atau dibandingkan dengan guru sumber belajar yang bersifat online itu ya, seperti Mbah Google dan sebagainya. Seperti itu katanya kalau Mbah Google itu lebih pintar karena apapun yang kita tanya dia muncul, tapi tidak bisa mentransfer adab ya, atau hubungan emosional kejiwaannya itu yang nggak ada, yang jelas ya jelas aja ya. Dan itu yang dimiliki oleh Pak Nasuha tadi, dan tampak dalam performanya. Saya sangat setuju seperti disampaikan oleh Bu Nur. Kemudian Pak Nasuha ini ada keunikan dibanding yang sebelumnya ya. Sangat kreatif sekali menurut saya, yaitu satu, memberikan ice breaking ya. Itu sangat penting jika pembelajaran kita mendapatkan jam yang hampir-hampir terakhir itu di atas jam 11 itu ya, kadang seringkali siswa itu sudah capek, sudah ada yang ngantuk, ada yang bosan gitu ya, maka memberikan ice breaking itu sangat tepat. Tapi kalau jam pertama tentu saja tidak ya, karena siswa masih bugar dan masih segar semuanya dan lebih siap. Kemudian sedikit kalau saya mengamati tadi, seandainya siswa kita memimpin lagu Indonesia Raya, karena itu sebagai salah satu simbol negara ya, lagu kebangsaan kita. Nah, maka jika ada kekeliruan atau sebaiknya kita juga tahu ya, hitungan-hitungan, kalau biramanya 4/4, kemudian kalau dimulai dari awal hitungan keempat mulai, kalau dimulai dengan diberi contoh akhir lagu itu hiduplah Indonesia Raya, biasanya hitungannya ya cukup 1-2, tetapi kalau dia dari awal tadi, nah ini masukkan aja, dan supaya kita semua walaupun guru PAI juga tahu lah, terutama untuk lagu kebangsaan saja lah, kalau lagu-lagu yang lain nggak tahu nggak masalah ya.
Saya kira tadi saya mengamati itu perlu diluruskan. Seandainya siswa kita melakukan, ya kita luruskan. Kemudian kreativitas yang lain, memberikan hadiah walaupun tidak seberapa, tapi biasanya siswa itu akan lebih bersemangat tidak melihat nilai berapanya, tetapi pemberian itulah yang mungkin juga bisa menjadi kebanggaan di antara atau memberi motivasi di antara siswa-siswa yang lain, sehingga semangat untuk mengikuti pelajaran, berpartisipasi dan berkompetisi itu meningkat gitu ya. Saya mengapresiasi itu, dan saya lihat ini tadi yang kelebihan yang ditampilkan ya, dibanding yang kemarin-kemarin atau yang sudah dari Bapak Ibu semua. Dan mungkin ini bagus ya, yang jelasnya bagus dan perlu ya kita ingat, kita contoh sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya ya. Kemudian menampilkan juga, memberikan pretest ya, yang ditonjolkan juga di dalam kegiatan tadi. Kemudian ya ini yang unik lagi kalau mengamati yang sudah juga, terkadang konsep RPP misalkan dalam merumuskan tujuan itu ada kurang match-nya dengan IPK, tapi sebenarnya ternyata dalam penampilan, jadi uniknya gini, rumusan konsep itu tidak menghambat gitu ya dalam performan kita memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada siswa. Kalau melihat teman-teman Bapak Ibu guru dari PPG ini, karena saya kalau melihat RPP-nya kan itu masih perlu diberikan masukan, diantaranya match itu, tapi ternyata penampilannya luar biasa, jadi tidak menghambat ternyata itu ya. Itu gimana itu benar? benar gimana? Ternyata rumusan yang dalam RPP itu tidak banyak mengganggu atau tidak menghambat gitu ya. Kurang bagusnya rumusan dalam RPP itu. Saya kira itu saja, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Karena gini Bu Ida, kalau ngajar itu sudah pengalaman bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau nyusun RPP yang benar baru PPG ini gitu kira-kira gitu. Iya, sehingga bisa diterima logisnya. Sehingga nyusun RPP itu kadang ya itu tadi kemana saya nanya dari yang kelas-kelas sebelumnya ya, memang banyak sekali yang Bapak Ibu nyusun RPP itu copy paste aja dari tahun ke tahun gitu, dan itu dapatnya juga dari internet kan gitu. Sehingga tetapi kalau masalah ngajar, menguasai kelas, menguasai siswa itu kan sudah makanan sehari-hari, sehingga itu tadi RPP mungkin bagi Bapak Ibu hanya sekedar syarat administratif gitu. Administratif. Tapi mungkin ke depan ya harusnya RPP itu yang menjadi panduan kita dalam mengajar, sehingga mungkin lebih diperhatikan dalam penyusunan RPP, tidak sekedar sebagai syarat administratif gitu Bapak Ibu. Jadi, Bu, terima kasih. Saya baru sakit stroke Bu ini. Jadi suara juga tidak jelas. Ngomong juga masih kesulitan ini. Gitu. Tapi sudah sehat. Alhamdulillah kayaknya pulihnya kayak seperti orang tidak stroke sebelumnya gitu Pak. Saya nggak tahu kalau Pak Najwa tadi tidak sampaikan. Saya juga tidak tahu. 1 tahun lalu kena stroke. Suara sama yang kanan itu lumpuh sebelah. Alhamdulillah. Sekarang sehat ya Pak Nasuha ya. Alhamdulillah itu karena mungkin motivasinya untuk sembuh tinggi itu Pak Nasuha. Sehingga Allah berikan kemudahan kesembuhan gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu ada yang mau mengomentari Pak Nasuha? Ada yang mau mengomentari? Monggo. Monggo Pak. Paham. Ini kalau memuji lagi, tadi semuanya pujiannya sudah digorong sama Bu Ida. Tapi satu yang ingin saya sampaikan ini, kalau jagungan sama Ustadz Nasuha ini saya dapat motivasi banyak. Terutama tadi ketika pembelajaran menggunakan metode marketplace dengan tema pembelajaran yang cukup luas, ada 3 subtema kalau bisa dikatakan. Tabligh, khutbah dan dakwah itu memerlukan metode pembelajaran yang tepat. Kalau saya anggap itu sangat tepat sekali, dan ini bisa buat contoh saya juga ini. Marketplace tadi bisa mengakomodir keluasan materi sehingga siswa banyak yang aktif. Itu tadi. Baik.
Ujian lagi ya Pak Wahab ya. Ujian lagi. Pak Wahab ini orangnya baik. Penuh dengan pujian. Baik itu nggih Bapak Ibu nggih. Saya kira yang ditampilkan Bapak Ibu hari ini dan kemarin itu sudah cukup bagus. Menurut saya ya harusnya memang begitu, dan itu saya kira tidak hanya di Pirtising, tidak hanya di PPL nanti, tetapi juga dalam pembelajaran